Awal film ini menampilkan suasana di kantor polisi yang sangat menegangkan. Ketua geng buaya marah karena istrinya dihukum akibat meludah sembarangan. Ia yang tidak terima dengan hal tersebut pun marah dan menghabisi orang yang menghukum istrinya tersebut. Sesaat kemudian, si ketua geng dan anak buahnya segera keluar dari kantor polisi. Pada saat berada di luar, mereka malah dikepung oleh geng Kapak. Geng Kapak merupakan salah satu gangster terkenal sadis dan mempunyai banyak anggota. Karena tidak sanggup menghadapi geng Kapak, mereka pun memanggil bantuan. Namun sayangnya bantuan mereka tidak kunjung datang hingga geng Kapak segera membantainya satu persatu. Geng Kapak tidak mengenal kata ampun, bahkan mereka tidak akan mengampuni wanita sekalipun. Pada masa kerusuhan tersebut, hampir seluruh masyarakat Cina pada saat itu bergabung ke dalam geng. Mereka akan berkumpul dan saling memperkuat pertahanannya. Hanya ada satu kampung yang tidak terlibat dan tidak tertarik dalam kerusuhan itu. Mereka hidup dalam kedamaian walaupun berada dalam lingkungan yang sangat kumuh. Perkampungan itu disebut dengan Komplek Babi. Di komplek itu terdapat banyak orang dengan segala profesi mereka. Mulai dari juragan kontrakan dan istrinya, yang setiap hari marah-marah karena uang sewa yang tidak dibayar, penjahit, kuli, hingga waria sekalipun. Pada saat itu terlihat dua pria yang tidak diketahui status sosialnya masuk ke dalam komplek untuk membuat kerusuhan. Mereka adalah Sing dan Bon. Mereka masuk ke dalam komplek dan mengaku sebagai anggota geng Kapak dan mencoba memeras seorang tukang cukur. Namun, si tukang cukur itu sama sekali tidak takut karena seluruh warga geng Kapak itu tiba-tiba datang membantunya. Sing mencoba melawan mereka satu persatu, namun warga komplek tersebut sangat kuat-kuat hingga muncullah si istri juragan kontrakan dan mencoba menghajar mereka. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Sing pun berpura-pura memanggil bantuan dengan cara melemparkan petasan ke angkasa. Namun tanpa diduga, petasan itu malah mengenai kepala salah satu anggota geng Kapak tersebut. Sing pun segera mendekatinya dan mengatakan kalau dia adalah bagian dari mereka. Melihat kedatangan geng Kapak, istri juragan kontrakan itu pun ketakutan dan menyuruh semua orang untuk kembali seperti semula. Ia kembali ke rumahnya, namun warga kompleks sama sekali tidak takut pada mereka. Dalam beberapa detik kemudian, anggota geng Kapak tadi malah terhempas ke tong sampah dan membuat pinggangnya patah sehingga ia tidak dapat berdiri. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk memanggil bantuan dan datanglah puluhan anggota geng Kapak lainnya serta pemimpin mereka yang bernama Kakak Sum. Ternyata anggota geng Kapak tadi sudah tidak bisa diselamatkan. Akhirnya Kakak Sum pun meminta mereka untuk mengaku siapa pelakunya. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengaku. Kakak Sum hampir saja membakar seorang wanita dan juga anaknya. Saat korek api di tangannya hampir jatuh ke wanita yang sudah disiram bensin tersebut, seorang kuli muncul dan mengaku kalau dirinya lah pelakunya. Tidak lama kemudian, akhirnya terjadilah pertarungan antara geng Kapak dengan pria itu. Pada saat yang sama, dua pria lainnya pun datang dan membantu kulit tersebut hingga akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh mereka. Kakak Sum pun kembali ke markas mereka. Di sana mereka telah menyandra Sing dan Bon, karena mereka berdualah penyebab geng Kapak mengalami kekalahan. Kakak Sum berencana untuk membunuh mereka berdua, namun Kakak Sum mengurungkan niatnya karena melihat kemampuan Sing yang mampu melepaskan borgol hanya dengan menggunakan sepotong kawat.
Ia merasa kalau kedua orang ini akan berguna nantinya. Agar menjadi anggota geng kapak sungguhan, mereka pun meminta keduanya untuk membunuh satu orang terlebih dahulu. Pada saat di perjalanan, Sing pun mengatakan kalau ia ingin sekali membunuh istri juragan kontrakan yang mereka temui di komplek babi. Tapi Bon meragukan hal tersebut, mengingat kemampuan kungfu warga komplek tersebut jauh di atas mereka berdua. Mendengar hal itu, Sing pun mengatakan kalau dulunya ia sempat belajar kungfu. Ia membeli sebuah buku dari pria tua yang sebenarnya menipunya. Ia membeli buku seharga $10, padahal harga asli buku tersebut adalah 20 sen. Buku itu adalah buku jurus tapak Buddha. Hampir setiap hari Sing mencoba mempelajarinya, hingga ia merasa benar-benar menguasai jurus tersebut. Setelah itu, ia pun menolong seorang gadis bisu yang dikeroyok sekelompok anak. Ia mencoba mempraktekkan jurus yang baru ia pelajari itu. Namun sayangnya jurus itu tidak mempan dan mereka malah mengeroyoknya. Tidak lama kemudian mereka pun membeli es krim. Ternyata penjual es krim tersebut adalah gadis bisu yang ia tolong dulu. Namun Sing pura-pura tidak mengenalnya dan kabur begitu saja. Sementara itu di komplek babi, istri juragan kontrakan kembali marah-marah seperti biasanya. Kali ini ia mengeluarkan kemampuan teriakan singa yang membuat semua orang tutup telinga. Bahkan gelas saja bisa pecah akibat suaranya tersebut. Disinilah Sing dan Bon mulai beraksi. Ia mencoba melemparkan sebuah pisau, namun pisau itu malah mendarat di tubuhnya sendiri. Bon kemudian melakukan hal yang sama, akan tetapi pisau tersebut juga mendarat di tubuh Sing. Tanpa diduga, istri juragan kontrakan menyadari kedatangan mereka. Bon mencoba melemparkan sebuah kandang. Ternyata kandang itu adalah kandang ular, yang membuat ular-ular itu lepas dan menggigit Sing. Setelah itu, istri juragan kontrakan pun mengejar mereka. Sing mencoba melarikan diri, namun istri juragan tanah mengejarnya hingga terjadilah aksi kejar-kejaran antara Sing dan istri juragan kontrakan itu. Namun Sing akhirnya bisa lolos karena istri juragan kontrakan tersebut tidak sengaja menabrak baliho. Setelah itu, Sing yang kini terluka bersembunyi di sebuah tong. Kemudian tubuhnya bereaksi dan ia tidak kuat menahan rasa sakit tersebut yang membuat ia memukuli tong itu berkali-kali. Namun dalam waktu singkat, lukanya dan bekas gigitan ular tersebut pun akhirnya sembuh. Beralih ke adegan selanjutnya, tidak terima dengan kekalahan mereka, kakak Sum pun menyewa 2 orang pendekar kecapi untuk menyerang komplek babi. Sementara di komplek babi, juragan kontrakan tersebut telah mengusir Kuli yang menghabisi anggota geng kapak sebelumnya. Sebelum ia dan 2 pria lain yang membantunya berpisah, mereka pun kembali melakukan atraksi dan memperlihatkan kemampuannya masing-masing. Setelah itu, ia pun meninggalkan komplek tersebut. Saat ia baru saja keluar, ia dikejutkan dengan kemunculan pendekar kecapi yang baru saja memutus kepala orang lain. Setelah itu, satu pendekar lainnya mencoba mendatangi penjahit dan mencari masalah dengannya. Hingga akhirnya terjadilah keributan dan pertarungan di komplek tersebut. Namun sayangnya, ia tidak dapat mengalahkan mereka dan kalah dalam pertarungan itu. Sesaat kemudian pria bertongkat datang untuk membantunya. Akan tetapi, pendekar kecapi dapat dengan mudah mengalahkan ketiganya.
Karena mereka berisik di tengah malam, istri juragan kontrakan pun meminta mereka untuk diam. Namun karena tidak ada yang mendengarkan, akhirnya ia kembali berteriak. Sesaat kemudian, ia dan suaminya turun untuk menghadapi kedua pendekar tersebut. Tanpa diduga, juragan tanah dan istrinya tersebut ternyata punya kemampuan kungfu yang sangat luar biasa. Mereka dapat mengalahkan keduanya hanya dalam waktu yang singkat. Hal ini pun membuat Kakak Sum dan pengawalnya gemetaran dan ketakutan. Di tempat lainnya, Bon dan Sing kembali membuat kerusuhan. Awalnya mereka mencari masalah di dalam bus, namun orang-orang di sana dapat dengan mudah mengalahkannya. Kemudian mereka kembali bertemu dengan gadis bisu. Mereka pun mencoba memeras gadis tersebut. Gadis itu mencoba mengingatkan Sing tentang persahabatan mereka dengan gulali yang masih ia simpan sejak dulu. Akan tetapi, Sing tidak peduli dan malah menghancurkan gulali itu. Setelah itu, Kakak Sum menyuruh anak buahnya untuk menjemput mereka karena mereka kini resmi menjadi anggota geng kapak. Setelah itu, Kakak Sum pun memberikan tugas pada Sing, yaitu membebaskan seorang pembunuh bayaran terkenal di sebuah rumah sakit jiwa. Sesampainya di sana, Sing segera membuka sebuah ruangan dengan menggunakan sepotong kawat. Dan setelah pintu terbuka, hanya ada seorang pria tua yang tidak terlihat seperti pembunuh bayaran sungguhan. Bahkan Kakak Sum juga meragukan hal tersebut. Salah satu anggotanya mencoba mengetes kemampuan pria tersebut, hingga akhirnya pria itu pun mengeluarkan kemampuannya yang membuat semua orang ketakutan. Setelah itu, pria tua tersebut kembali menemui juragan kontrakan dan juga istrinya. Sebagai sesama master kungfu, mereka telah mengenal satu sama lain. Juragan kontrakan mencoba melakukan negosiasi dengan pria itu, namun sayangnya ia menolak negosiasi tersebut. Pada saat yang sama, Kakak Sum dan anggotanya datang untuk melihat pertarungan itu. Juragan kontrakan pun mencoba menyerang pria tersebut, namun sayangnya serangan itu tidak mempan dan membal. Serangan demi serangan mereka lakukan, akan tetapi pembunuh bayaran tersebut dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Akhirnya, istri juragan kontrakan mengeluarkan jurus andalannya yang membuat si pembunuh bayaran tersebut jauh terpental. Namun tidak lama setelah itu, pembunuh bayaran tersebut dapat mengungguli mereka hingga membuat keduanya sekarat. Pada saat yang sama, Kakak Sum meminta Sing untuk memukul kepala juragan kontrakan. Namun ia melawan karena Kakak Sum terlalu mendesaknya. Akhirnya ia pun memukul kepala pembunuh bayaran tersebut. Hal ini membuat pembunuh bayaran menjadi sangat marah dan menyerangnya. Ia menyerang Sing habis-habisan hingga Sing tidak berdaya. Sesaat kemudian, juragan kontrakan pun membawa Sing ke kuil dan mencoba mengobatinya. Akan tetapi luka Sing tersebut terlalu parah dan hampir tidak dapat diobati. Akhirnya, mereka pun mencoba melakukan pengobatan tradisional Cina dan dalam waktu singkat, Sing kembali seperti semula.
Setelah Sing sembuh, geng kapak kembali ke komplek tersebut untuk menyerangnya karena menganggapnya sebagai pembelot. Namun dengan mudah Sing dapat mengalahkan orang-orang itu, hingga yang tersisa hanyalah si pembunuh bayaran tadi. Akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Pada saat itu, Sing hampir kalah karena pembunuh bayaran itu membuat tubuh Sing melayang sampai ke angkasa. Namun, pada saat yang sama, Sing melihat seekor elang dan ia menggunakan elang tersebut sebagai pijakan. Setelah itu, keluarlah jurus tapak kuda yang ia pelajari dulu. Ia mengarahkan tangannya ke bawah, hingga muncullah sebuah jejak tangan raksasa di permukaan tanah yang membuat pembunuh bayaran tadi ingin menyerah. Sesaat kemudian, pembunuh bayaran tadi kembali bangkit dan kembali menyerang Sing. Untuk kedua kalinya, Sing mengeluarkan jurus tersebut hingga bekas tangan raksasa kembali muncul dan menghancurkan gedung komplek itu. Pada saat itu, pembunuh bayaran bertanya, jurus apa yang ia keluarkan barusan? Sing pun menjawab kalau ia dapat mengajarkan jurus tersebut kepadanya. Setelah kejadian ini, akhirnya Sing pun mempunyai tujuan hidup yang lebih jelas. Ia membuka sebuah toko gulali untuk mengenang persahabatannya dengan gadis bisu tadi. Pada saat itu, gadis itu tanpa sengaja lewat di depan toko Sing. Melihat kedatangan wanita itu, Sing tersenyum dan mereka kembali menjalin persahabatan. Film pun selesai.